Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ridwan. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa, tidak hanya Ridwan, di studio juga sudah hadir Ustadz Zasrul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama Tawakal kembali. Alhamdulillah. Ya. Jadi pemirsa dan Pak Ustadz, Ridwan ini adalah narasumber kita. Ya. Dia memiliki masalah dalam hubungan rumah tangganya. Bahkan sekarang dia sudah berpisah dengan istri tercintanya. Masya Allah. Dan itu rasa kecewa dan kesedihan itu tetap menghantui Ridwan sampai saat ini. Oke, sebelum kita kasih tahu tausiahnya seperti apa yang akan Ridwan harus lakukan ke depannya, tapi kita ingin dengar dulu nih Ridwan nih. Apa inti permasalahannya sampai Ridwan bisa merasakan seperti ini? Ya jadi begini ya Pak Ustadz, Mas Farid. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara acara ini. Saya mau menceritakan masa lalu saya yang kelam sebelum saya melakukan pernikahan. Dulu saya sangat jauh dari agama Allah. Saya sering melakukan perjudian, saya sering main perempuan, saya sering minum mabuk-mabukan, dan dosa yang paling besar yang pernah saya lakukan itu durhaka sama orang tua. Mas Ridwan, apa yang melatar belakangi Mas Ridwan melakukan hal seperti itu? Hal-hal yang dibenci oleh Allah? Ya mungkin gara-gara pergaulan pertama ya Pak Ustadz. Jadi orang tua sibuk bekerja, terus penghasilan pun saya dibatasi gitu. Maksudnya penghasilan tuh uang yang dikasih dari orang tua dibatasi gitu. Jadi Mas Ridwan saat itu masih berasa kurang uang yang dikasih? Iya. Di situ saya mencari celah gimana saya caranya mendapatkan uang tambahan. Terus dengan pergaulan saya berjudi, terus main-main perempuan gitu kan. Dengan berjudi saya bisa menghasilkan uang tambahan gitu. Ya di situ nyampe akhirnya saya ketagihan dalam berjudi gitu kan. Sampai ketagihan saya berjudi itu ke bawah nyampe saya nikah gitu. Tahan dulu sebentar Mas Ridwan. Saya mau fokus sama soal judi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, judi kan kita tahu nih haram. Tapi kenapa? Mohon maaf, saya bukan ini maksudnya. Orang tuh selalu ketika melakukan itu karena dapat duit banyak dia jadi senang. Dan sepertinya dibiarkan gitu. Itu nafsu. Setan itu menjerumuskan manusia. Itu adalah dengan kesenangan-kesenangan semu supaya dia bisa berpaling dari Allah. Jadi kayak seperti judi ini. Judi ini kan ada orang judi itu selalu ketagihan, Mas. Karena secara emosional ini ada tantangan-tantangan yang bisa memancing nafsu. Gua mesti ini nih, gua mesti ini nih, gitu. Pada saatnya, ketika dia menang, uang judi ini kan karena ini berangkat dari kesenangan-kesenangan, ya pasti dipakai untuk hambur-hamburin, hura-hura. Sementara ketika dia kalah, dia akan mengambil modal yang lain dengan segala cara. Jadi judi apapun kalau sudah adiktif, itu kayak kecanduan. Judi ini karena melibatkan emosi, melibatkan nafsu. Akhirnya kalah juga pengen gitu. Bahasa Jawanya tuh odok-odok gitu. Wah, kalau menang dia foya-foya. Jadi inilah cara setan menjerumuskan manusia itu dikasih mainan-mainan yang bisa melupakan orang pada Tuhan. Kayak Mas Ridwan ini, gitu. Kelihatannya kalau orang itu sudah terkena nafsu, Mas, berapapun duit yang dia punya, berapapun harta yang dia miliki, akan terus merasa kurang. Jadi ketika menang bukan berarti itu dia dapat rezeki sebenarnya. Wah, bukan. Justru itu cobaan. Itu justru apa ya? Pancingan untuk menumbuhkan nafsu yang lebih besar lagi ketika menang. Seolah-olah dia bisa melakukan apa saja dengan kemenangan uang atau hasil judi yang dia miliki itu. Nggak ada ke orang judi itu terjadi kaya, itu ceritanya. Nggak ada ya ceritanya? Nggak ada, belum pernah ketemu saya orang judi jadi kaya. Kaya mungkin ya, tapi setelah itu jatuhnya bisa lebih cepat lagi ya? Iya. Yang sudah seperti itu. Itulah yang disebut dengan barokah itu. Iya. Baik, kemudian Mas Ridwan tadi boleh dilanjutkan, silakan. Itu saya judi nyampe ketagihan dengan berjalannya waktu. Saya jatuh sampai akhirnya jatuh itu maksudnya kalah besar. Sampai akhirnya saya
apa ya, menghabiskan harta orang tua. Menghabiskan harta orang tua gara-gara judi, terus kelilit hutang gara-gara judi, nyampe akhirnya saya dipukulin sama warga gitu, sama teman-teman saya gara-gara sangkut paut hutang itu. Ayo pasang. Oke, ikut. Mau pasang berapa kalian hari ini? Kacau lu. Pasang berapa, Wan? Terserah, mau pasang berapa. Gue yakin kok bakalan gue yang menang. Alah, nggak mungkin lah. Masa lu mulu yang menang? Gue mau masang 500.000, Bang. Luan. Ya, Bang. Gue ikut, Bang. Sekarang kartu lu buka, Gu. Gue 8, Bang. Q. Sorry bro, hari ini gue yang menang. Jadi uangnya gue pegang semua. Sekarang mana uang lo yang 500.000 tadi? Abang pasti curang ini. Gak mungkin abang menang. Lu nuduh gue? Kurang ajar banget lo. Gue nggak mau tahu. Sekarang bayar utang lo. Iya, Bang. Tapi jangan sekarang, Bang. Gue lagi nggak megang duit, Bang, sekarang, Bang. Hewan, lu gimana sih? Tadi lu ayo. Sekarang lu bilang gak punya duit. Iya, tapi jangan sekarang. Gue lagi nggak megang duit sekarang. Kalau lu nggak punya duit, gaya lu jangan tengil. Ingat, utang lu udah banyak sama gue. Iya, Bang. Lu bayar sekarang atau gue ajar? Iya, Bang. Tapi jangan sekarang, Bang. Gue lagi megang jangan aja, yuk. Banyak ngomong lu. Di situ nyawa saya menjadi taruhannya kan, tapi saya sangat bersyukur sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih sayang sama saya. Allah masih sayang sama saya dan saya masih dikasihkan nafas untuk bisa bertobat. Gini Mas Ridwan, kita senang Mas Ridwan udah mau bertobat macam itunya. Tapi boleh nggak saya masih nanya soal masa lalu Mas Ridwan, yang katanya Mas Ridwan mau berbagi kisah ke kita biar bisa ada pelajaran yang diambil dari penonton. Betul. Kan Mas Ridwan sudah nikah, ceritanya bisa nikah itu dulu bagaimana? Ketemunya dengan istri kayak apa dan hubungannya selanjutnya bagaimana? Jadi di saat saya jatuh, saya jauh dari orang tua, ibaratkan orang tua udah nggak nganggap saya. Orang tua udah kayak nggak nganggap saya karena hartanya itu habis. Ibaratkan habisnya sama saya gitu kan. Situ orang tua, jadi kita serumah pun kayak beda rumah gitu. Saya serumah sama orang tua kayak beda rumah. Samping-sampingan sama bapak tuh kayak beda rumah. Tapi saudara Mas Ridwan berapa? Ada dua. Dua. Iya. Situ semua saudara-saudara pun udah capek gitu kan ngeladenin saya gitu kan. Tapi di situ saya berambisi terus untuk bisa menang gitu kan. Dan akhirnya saya jatuh, udah saya pasrah, ketemu sama istri saya. Boleh tahu ketemunya di mana? Karena saya kan sempat ngamen juga gitu kan. Dia sempat ngamen juga, ketemu di situ dan dia bisa terima saya apa adanya. Sampai akhirnya orang tua pun ya udah memutuskan untuk nikahin saya gitu kan. Barangkali kata orang tua, kalau seandainya lu udah menikah, kamu udah menikah, akan lebih beres hidupnya. Bisa gitu. berubah gitu. Bisa berubah, ya. Terus Tapi kehidupan pernikahannya bagaimana? Tapi setelah menikah, saya tuh saya nggak punya kerjaan. Saya setelah menikah udah berjalan 1 tahun tuh saya nggak punya kerjaan, dan kerjaan saya tuh serabutan gitu. Jadi penghasilan tuh nggak menentu. Di situ saya selalu mencari, nggak punya penghasilan tetap lah ya. Iya, nggak punya penghasilan tetap. Tapi di situ saya selalu mencari celah untuk bagaimana bisa membahagiakan istri saya gitu kan. Karena dia pun sayang sama saya gitu kan. Tapi di saat saya mencari celah, di situ berbarengan kawan-kawan yang lama yang dulu bekas berjudi datang kembali dan mengajak saya untuk bermain lagi gitu kan. Pertama emang nggak pakai modal, saya pertama dikasih modal sama teman saya untuk bermain judi dan akhirnya menang gitu kan. Akhirnya menang, ya saya ketagihan lagi gitu kan untuk menafkahi istri saya dari judi itu. Pak Ustadz, kalau boleh dibilang terjerumus 2 kali nih Pak Ustadz. Iya. Gimana? Jadi
Begini ya, itulah apa ya yang namanya penyakit sosial itu seperti itu Mas Farid. Iya. Jadi Mas Ridwan ini sudah mencoba hidup dengan cara baik, dengan cara normal. Tapi kadang keadaan itu, ya, Allah itu menguji hambanya. Iya. Gitu. Mas Farid ini sedang Ridwan ini sedang diuji lagi dengan kuat nggak kira-kira? Ketika ada rombongan kawan-kawan lama dia yang datang. Dan ternyata Mas Ridwan ini hanyut lagi, goyah lagi, kembali ke pola cara kehidupan yang lama, sehingga dia balik lagi, gitu. Nah, pada inilah kadang suasana sosial itu kadang memaksa manusia, mendorong manusia untuk kembali tercebur, hanyut. Kalau imannya, kalau kehidupan keyakinannya belum begitu kuat dan konsisten itu, ya kayak Mas Ridwan ini. Mohon maaf Mas Ridwan, sebelum teman-teman datang lagi, saya boleh nanya ke kehidupan beribadahnya Mas Ridwan gimana? Ya saya bertobat menjalankan ibadahnya lah, judi gitu kan, menjauhi judi gitu kan. Saya sholat gitu kan. Ya dengan keadaan kayak gini terus. Jadi nggak percaya lagi sama ibadah? Iya kayaknya aral gitu. Buat apa ibadah lo kok saya ternyata makin kesini makin buruk gitu, makin susah cari kerjaan. Makanya temannya datang bisa masuk. Mungkin itu kali Pak Ustadz ya, karena dia nggak bisa bentengi diri. Mas Ridwan ini adalah tipe orang yang goyah imannya, goyah keyakinannya kepada Allah. Jadi seandainya dia ini sudah secara formal beribadah, secara formal mau bertobat secara formal, tapi kalau keyakinan hatinya belum kokoh, ya ini jadinya seperti itu. Artinya fisiknya dia melakukan ibadah, tapi hatinya, tekadnya, keimanannya belum secara kuat. Sehingga nah kalau orang sudah tobat, sudah mau berubah, itu ya sudah, apapun yang terjadi Allah aku terima. Apapun yang kau limpahkan kepada kami, aku ikhlas. Ibaratnya, andai pun hari ini saya tidak makan, andai pun hari ini saya hidup dalam kesusahan apapun, saya akan tetap berada padamu. Ya insya Allah Mas Ridwan mau tobat ya. Istrinya sekarang bagaimana? Nah, gimana? Setelah tahu nih berkeluarga, kemudian tahu nggak sih istrinya kalau Mas Ridwan balik lagi berjudi gitu? Nggak tahu. Saya sengaja nggak ngasih tahu istri saya kalau saya menafkahi keluarga saya itu dari hasil judi. Saya nggak mau, karena saya pengennya lihat istri saya itu bahagia. Saya nggak tahu apakah istrinya memang menuntut untuk dibahagiakan dalam bentuk materi waktu itu, Mas Ridwan. Kalau istri saya sih orangnya apa adanya ya, cuman karena sayanya sayang. Karena dia terima saya apa adanya, kembali lagi ke tadi, dia terima saya apa adanya, makanya saya berusaha untuk bahagiain istri gitu, menutupi sampai akhirnya saya berbohong sama istri saya itu. Saya berbohong sama istri saya, dapat uang dari mana, saya nggak mau menceritakannya. Tapi gimana ya Pak Ustadz ya, saya menafkahi istri saya, terus saya kalah judi, di situ saya pusing, saya bingung, sampai akhirnya saya telah melakukan perbuatan kriminal. Jadi istri saya tahu gara-gara pengaduan dari warga, tetangga gitu kan. Sampai akhirnya saya sekeluarga dipukuli, diusir gitu kan. Sampai istri saya pun mohon untuk tidak diusir. Buat nafkahin istri gua bang. Tunggu. Mendingan kita ke bawah istrinya aja. Kita lapor ke polisi. Ayo. Keluar bu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini rame-rame? Mas, kamu kenapa? Kenapa muka kamu lebam-lebam seperti ini, Mas? Ini laki lo nyolong motor gue. Dasar kalian keluarga nggak benar. Pergi dari sini. Ampun,
aku udah bikin malu keluarga kita, Ma. Makanya Pak, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Dan di situ pun istri saya udah habis kesabarannya dan dia meminta cerai gitu kan. Tapi di situ tidak saya gubris gitu kan, permintaan cerai istri saya nggak saya gubris, tapi dia mendesak untuk meminta cerai gitu kan. Sampai akhirnya saya pun hilap gitu kan. Dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Saya langsung istri saya langsung saya pukulin.